Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Waduh, ini malam ini betul-betul luar biasa. Dahsyat betul ya. Kita tahu bahwa kemarin tanggal berapa? 30 ya. Itu Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan, Pangko Gapwilhan 1, Letnan Jenderal Kunto Arif Wibowo dicopot ya. Dan nggak tanggung-tanggung dari posisi yang sangat strategis itu langsung di grounded kalau saya kalimatnya hanya menjadi menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Gila nggak? Gila nggak? Ini gila banget. Nah, memang Kapuspen TNI itu juga sudah mengatakan bahwa ini adalah mutasi biasa, tour of duty segala macam, tidak ada kaitan dengan politik di luar segala macam. Tapi orang semua paham bahwa ini adalah buntut dari gerakan 320-an jenderal ya. Jenderal Laksamana Marsikal dan plus 97 kolonel pada tanggal 17 April yang membuat 8 pernyataan ya. Poin ke-8 sangat-sangat menohok istana, yaitu mendesak agar Wapres Gibran Rakabuming Raka dimajukan. Nah, kemudian gak lama berselang Kunto disikat. Kenapa Kunto disikat? Karena dari 320-an jenderal itu ada seorang laki-laki yang sangat dihormati di kalangan militer, yaitu Tri Sutrisno. Tri Sutrisno pernah menjadi menteri, istilahnya dulu Menpangap ya, Menhankam Pangat, Menteri Pertahanan dan Keamanan Strip Panglima ABRI ya. Kemudian puncak karirnya Tri Sutrisno menjadi wakil presiden dari Jenderal Soeharto. Itu luar biasa teman-teman. Dan kita semua, saya nggak ngerti, tidak ada orkestrasi, tapi karena kita semua punya kepedulian yang sama, ini sesuatu yang sungguh-sungguh tidak bisa dibiarkan, maka kita semua bunyi ribut. Saya beberapa kali nulis dalam artikel maupun membuat podcastnya. Nah, yang saya sebut dahsyatnya malam ini adalah beredar kabar bahwa ada surat dari Panglima TNI yang membatalkan pencopotan Kunto dari posisinya Pangko Gapwilhan 1 menjadi staf ahli kepala staf angkatan darat. Dibatalkan. Gila nggak? Memang belum ada konfirmasi resmi, tapi surat itu beredar di mana-mana. Dan kalau menurut kata Tribun News ya .com, itu suratnya memang belum ditandatangani oleh Panglima TNI. Tapi teman-teman sekalian, saya beberapa menit yang lalu, ini yang menyebabkan saya malam-malam menyapa teman-teman sekalian adalah bahwa beberapa menit lalu, kurang dari 10 menit yang lalu, ada seorang, saya kira kisi-kisinya gimana ya, seorang jenderal, bintang 4, wih, ngeri nggak? Telepon saya. Telepon saya, dia mengkonfirmasi bahwa surat itu benar dan pembatalan pencopotan Kunto adalah benar adanya. Saya bilang, gila nih kalau benar begitu gila. Artinya, berarti bahwa ketika Kunto dicopot, itu Prabowo tidak tahu. Bayangkan untuk posisi Jenderal Bintang 3 strategis itu, Panglima TNI, nah ini bagus ini ya, Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Dari Solo, teman-teman sekalian, gila nggak? Dari Solo. Memang kita masih mengenal apa yang disebut oleh Said Didu sebagai geng Solo ya, Kapolri geng Solo, Panglima TNI geng Solo ya kan, memang tapi kita betul-betul nggak menyangka bagaimana seorang Agus Subianto, Panglima TNI, mau menerima perintah untuk hal segenting dan sepenting itu dari Solo. Itu nggak masuk akal buat saya. Dan menurut senior yang saya terima teleponnya tadi, saya bilang nih kalau saya tahan sampai besok, nggak lucu banget nih. Saya harus bunyi ke teman-teman malam ini. Jadi begitulah yang saya dengar dan ini luar biasa. Jadi bagaimana gerakan para jenderal senior purnawirawan plus 97-an kolonel itu betul-betul membuat Jokowi kalang kabut dan marah besar, dan itu sebabnya inilah yang membuat kita semua rakyat Indonesia marah sekali. Karena apa? Karena ternyata Jokowi masih merasa menjadi presiden sehingga dia memerintahkan Panglima TNI untuk mencopot Kunto. Dan yang membuat kita tambah marah lagi bagaimana Panglima TNI mau menerima perintah dari Solo. Padahal jelas-jelas Panglima TNI punya atasan yang namanya presiden. Presiden itu presiden yang sedang berkuasa, yang sedang menjabat, bukan mantan presiden. Saya belum sempat mengelaborasi hal ini kepada sejumlah jenderal kenalan saya yang lainnya. Anda pasti paham lah, kan saya suka nyebut beberapa nama ya dalam pergaulan, dalam interaksi saya dengan para jenderal senior itu. Tapi karena memang ini menurut saya informasi yang sangat-sangat berharga, saya terabas saja malam ini sampai nanti mungkin akan saya terkait dengan informasi kanan, kiri, depan, atas, belakang, dan sebagainya. Tapi teman-teman sekarang ini sekali lagi menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh SBY, Susilo Bambang Yudhoyono, adanya matahari kembar ini tidak bisa dibantah. Dannya lagi nih yang membuat saya tambah muak dan mual adalah bahwa ternyata matahari itu masih bersinar dari Solo. Ya, kita semua rakyat yang berakal waras sudah lama berteriak-teriak, wahai Prabowo, Anda presiden. Anda presiden yang berdaulat, Anda presiden yang mendapat mandat dari konstitusi. Bahkan Anda presiden yang konon katanya dipilih oleh 58% pemilihnya. Oke?
Maka jadilah Anda presiden yang sesungguhnya, presiden yang sejatinya. Jangan lagi mau tunduk patuh berada di bawah bayang-bayang Joko Widodo. Kalau informasi yang saya terima ini benar, dan saya sangat percaya orang yang memberi informasi adalah orang-orang yang sangat kredibel, yang berintegritas tinggi, dan satu lagi, menurut saya ya, dari sisi kualitas narasumber, dalam tes itu ada disebut narasumber yang punya otoritas untuk memberikan keterangan. Pertama, karena jabatannya. Kedua, karena pengalamannya. Ketiga, karena ilmunya. Ya, orang yang punya otoritas, boleh, layak, bahkan mungkin pantas dan wajib menjadi narasumber adalah kalau nggak punya jabatannya itu, bidangnya, atau pengalamannya, atau ilmunya. Nah, orang yang memberi saya informasi ini punya tiga-tiganya. Punya tiga-tiganya, dan sepanjang dia menjabat, saya merasa dia tidak pernah neko-neko. Ya, kalau manusia tidak ada sempurna, yalah, ya. Ada itu, ini, itu, kita dengar adalah, tapi tidak ada sempurna. Cuma untuk ukuran pejabat sekelas dia, saya kira dia punya integritas yang bagus. Makanya malam-malam ini, tadi saya lihat jam 8 kurang 20, 9 kurang 20, saya menyapa teman-teman sekalian untuk menyampaikan kabar ini. Dan ini sekali lagi, Masya Allah, ini Jokowi benar-benar perusak. Dia dengan actingnya suka merasa, aduh, ya yang penting proses hukumnya, menyebalkan, betul-betul menyebalkan manusia satu ini. Tapi ternyata dia masih cawe-cawe. Dan dia membuat kita makin marah adalah bahwa bagaimana mungkin seorang Panglima TNI itu masih mau menerima perintah dari Solo, saudara sekalian. Untuk hal yang segenting ini, untuk hal yang segawat ini. Kalau Jokowi marah kepada Tri Sutrisno, silakan aja. Tapi pertama, Tri Sutrisno dan para purnawirawan tadi, jenderal-jenderal dan para kolonel tadi adalah sekarang orang-orang sipil. Orang-orang yang sudah pensiun dari posisinya di ketentaraan, di TNI. Karenanya mereka punya hak konstitusional untuk menyatakan pendapat secara bebas di muka umum, baik secara lisan, tertulis, maupun dan sebagainya. Dan itu dijamin oleh konstitusi kita pasal 28. Satu. Yang kedua, apalagi seorang Tri Sutrisno yang dianggap sesepuh TNI saat ini, itu dia punya kewajiban moral ketika dia melihat, menganggap, menilai bahwa Indonesia sudah menyimpang terlalu jauh. Ketika dia melihat bahwa para pejabatnya, penguasanya menyimpangkan, menyelewengkan amanah jabatan yang diberikan oleh rakyat kepada yang bersangkutan. Maka Tri Sutrisno dan juga para jenderal purnawirawan dan juga para kolonel tadi punya tanggung jawab moral untuk memberikan peringatan. Dan satu lagi yang tidak kalah pentingnya, apa yang mereka sampaikan itu tidak ada yang melanggar. Tidak bisa disebut makar, tidak bisa, apalagi revolusi pemberontakan, tidak. Itu kan hanya tuntutan, 8 tuntutan, memang yang nomor 8 itu paling top. Ya, bahkan saya mendengar dari Pak Sunarko, dari Pak Soeharto, ya, dua inisiator utama acara tanggal 17 April kemarin, itu sebetulnya ada tuntutan ke-9, yaitu mendesak agar adili Joko Widodo. Ya, cuman dengan berbagai pertimbangan itu diturunkan, di drop, tinggal 8. Itu pun ternyata mampu membuat Jokowi kebakaran jenggot, marah-marah. Teman-teman sekalian, ini saya kira momentum buat Prabowo Subianto. Ya, dia menurut saya, dia harus merasa ditelikung oleh Joko Widodo. Kalau bahasa Jawanya ngono ya ngono nengojo ngono, ya, bahwa dia menghormati Joko Widodo sebagai mentornya, dia menghargai Joko Widodo sebagai orang yang sangat berjasa mengantarkannya pada posisi sekarang sebagai presiden ke-8. Itu iya. Karenanya dia marah-marah betul kan ketika dia mengatakan ada orang-orang yang berusaha memisahkan dia dengan Joko Widodo. Dan dengan serampangan Prabowo mengatakan bahwa orang-orang itu orang-orang yang tidak suka pada Indonesia. Saya marah sekali dengan ucapan Prabowo waktu itu. Karena saya dan banyak warga Indonesia yang berpikir waras, berpendapat seharusnya Prabowo menjadi presiden yang mandiri, berdaulat. Ya, kalau Prabowo terus mikul dhuwur mendem jero kepada Joko Widodo, ya, saat ini, detik ini, peristiwa Kunto ini harus menjadi momentum bagi Prabowo untuk sepenuhnya lepas dari Joko Widodo. Dan bukan cuma itu, Prabowo harus mendorong semua pihak, institusi, lembaga untuk mulai meminta pertanggungjawaban Joko Widodo atas segala kesalahannya, dosa-dosanya, kejahatannya kepada Indonesia dan rakyatnya selama 10 tahun dia berkuasa. Ya, bohongnya luar biasa, korupsinya luar biasa, kolusinya luar biasa, nepotismenya, membangun dinasti politiknya luar biasa. Dan dia menyerahkan sumber daya alam kita yang dahsyat itu kepada sangat segelintir manusia yang disebut oligarki. Dan tentu saudara sekalian tidak ada gratis. Itu sebabnya mantan penasihat KPK 2 periode, Dr. Abdullah Hehamahua, mengatakan, Edi, kalau dibanding-bandingin semua presiden yang ada di Republik Indonesia, digabung semua hartanya, lawan Jokowi masih lebih banyak. Sejumlah orang mengatakan dia punya uang ribuan triliun, gila kan? Ribuan triliun, saudara sekalian. Dari Pat Gulipat, Hengki-Pengki, Kong Kali Kong dengan para oligarki tadi. Kembali ke soal tadi, teman-teman sekalian yang saya hormati. Prabowo, betul-betul saya berharap
sebagai warga negara, saya berharap, walaupun saya tidak memilih Anda pada Pilpres kemarin, saya sungguh-sungguh berharap Anda sekarang presiden yang berkuasa. Anda sekarang presiden yang menjabat. Jadilah presiden yang sebenarnya. Lepaskan diri Anda dari Joko Widodo dan jadikan ini momentum untuk meminta pertanggungjawaban Joko Widodo atas segala dosa-dosanya, kejahatannya kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Oke, kita tunggu perkembangan besok. Ini sudah tidak bisa melangkah, ya. Maksudnya melangkah kembali. Ketika saya konfirmasi dalam telepon beberapa menit yang lalu, ya. Ini berarti Prabowo marah dong, saya bilang gitu ya. Karena senior saya mengatakan, ini gila, ini gila. Panglima TNI menerima perintah dari Solo. Ini gila sekali. Sangat gila. Lalu saya bilang, jadi Wowo marah sekali dong. Saya bilang Wowo tadi kan. Wowo marah sekali. Dia bilang, ya marahlah, buktinya sampai Kunto dikembalikan pada posisinya itu menunjukkan Prabowo sangat marah. Nah, kita lihat satu hari besok ini, detik-detik ini, apakah dari Kapuspen, dari TNI, ya, dari TNI penerangan, pusat penerangan TNI akan ada penjelasan resmi, atau bahkan langsung dari dari Panglima TNI-nya. Ini memang harus diklirkan segera. Dan kita tunggu Jokowi, ini saatnya. Dia telah cross the red line, dia telah melintas, menabrak garis demarkasi yang sungguh-sungguh sangat tabu. Ya, sebagai mantan presiden, dia cawe-cawe terlalu dalam. Cawe-cawenya terlalu dalam, dan yang membuat kita sesak napas, membuat kita marah adalah bahwa bagaimana Panglima TNI masih mau menerima perintah dari Solo. Teman-teman sekalian, saya selalu mengajak kita berdoa pada Allah SWT agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah membantu kita menyelamatkan Indonesia. Beri ya Allah Prabowo keteguhan hati, ketetapan hati dan keberanian untuk lepas dari Jokowi dan mendorong Jokowi dihukum dengan hukuman yang sangat setimpal. Amin ya rabbal alamin. Saya Edi Mulyadi untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.